Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakir, hamdan na'imin, hamdan wa mudah. Ya Rabbana lakal hamdu dan jazil ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam pertemuan virtual ini. Ya, yang kedua, tak lupa juga kepada Bapak dan Ibu selaku dosen mata kuliah PPKN serta teman-teman sejawat yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kami bahas adalah ekonomi kerakyatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tisnadin Firdaus. Saya bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Rangkaian acara yang akan kita lewati yakni 1. Sesi pembukaan, 2. Sesi penyampaian materi, sesi 3. Tanya jawab, 4. Sesi penutup. Baik, saudara-saudara sekalian, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, yakni pembukaan. Mari kita mulai dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua yakni penyampaian materi. Penyampaian materi akan dibawakan oleh Saudara Wulandari. Untuk Saudara Wulandari kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, sebelum saya memulai menyampaikan materi pada hari ini, saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Yang kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang dapat hadir di acara talk show pada hari ini. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan terkait ekonomi kerakyatan. Sebelumnya, apa sih itu ekonomi kerakyatan? Ya, ekonomi kerakyatan ialah seluruh masyarakat dalam proses pembangunan. Kemudian sistem ekonomi kerakyatan mencakup administrasi pembangunan nasional mulai dari sistem perencanaan, pemantauan, hingga pelaporan. Ekonomi kerakyatan memilih asas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Next. Dari Nitara 2001 membuat perbedaan yang tegas antara ekonomi rakyat dengan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, ekonomi rakyat ialah satuan atau usaha yang mendominasi ragaan perekonomian rakyat, sedangkan ekonomi kerakyatan lebih merupakan pada sifat, yakni upaya memberdayakan kelompok atau satuan ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha. Tujuan yang diharapkan dari penerapan sistem ekonomi kerakyatan yakni yang pertama, membangun Indonesia yang berdikari secara ekonomi, yang berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan. Kemudian yang kedua, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Yang ketiga, mendorong pemerataan pendapatan rakyat. Kemudian yang terakhir, meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional. Kemudian, apa sih itu pemberdayaan? Pemberdayaan merupakan istilah yang diterjemahkan di istilah empowerment, yang merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pemikiran dan kebudayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan ini memiliki dua kecenderungan, yakni yang pertama kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder. Yang pertama, kecenderungan primer
merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Yakni kemudian yang kedua, kecenderungan sekunder. Kecenderungan sekunder merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan mereka. Nah, untuk pemberdayaan yang dapat kita lihat di Indonesia ini yakni lebih cenderung kepada pemberdayaan sekunder atau kecenderungan sekunder yang menekankan kepada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya. Yang kemudian lanjut kepada strategi pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Yang pertama, strategi pertama yakni demokrasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi atau konstruksi pembangunan ekonomi agar terwujudnya pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya. Nah, di sisi lain terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang paling menguntungkan antara pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah, dan koperasi, usaha besar swasta, dan badan usaha milik negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi yang berdaya saing tinggi. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua yakni kedaulatan ekonomi harus tetap dihormati agar harkat martabat dan citra ekonomi rakyat dapat disejajarkan dengan ekonomi usaha besar swasta dan badan usaha milik negara tanpa dijadikan objek balas jasa atau belas kasihan. Yang kemudian strategi yang ketiga yakni pilar ekonomi diarahkan untuk merancang komitmen yang kuat antara stakeholder dalam mengoptimalkan sumber daya lokal untuk mendorong sekaligus menampung partisipasi bagi kepentingan rakyat banyak. Hal ini dimaksudkan agar ekonomi kerakyatan bisa menjadi tulang punggung perekonomian bangsa yang berbasis sosial budaya. Dengan demikian, rakyat banyak menjadi pemilik, pengusaha, dan pengguna utama kekayaan dan aset ekonomi bangsa ini. Kemudian yang keempat, strategi yang keempat yakni menjadi benteng ekonomi yang disusun melalui master plan ekonomi kerakyatan yang berbasis sosial budaya dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan, pemerataan, dan keseimbangan stabilitas perekonomian rakyat dalam upaya mengatasi kesenjangan ekonomi antara golongan kapitalis dan non-kapitalis atau golongan ekonomi lemah. Yang terakhir, strategi yang terakhir yakni kemandirian ekonomi diarahkan untuk bertumpu dan ditopang oleh kekuatan sumber daya internal yang dikelola dalam suatu ekonomi. Nah, dari kelima strategi ini tentu diharapkan peranan yang besar dari pemerintah agar dapat memberikan kemudahan, keringanan, dan peluang seluas-luasnya baik dari akses modal, akses pasar, teknologi, jaringan usaha, dan keamanan untuk mempercepat kemandirian ekonomi rakyat. Yang kemudian yakni upaya memberdayakan masyarakat, kita dapat melihatnya dari tiga sisi, yakni pertama kita dapat menciptakan suatu potensi masyarakat agar masyarakat yang kita ingin ciptakan potensinya itu agar berkembang dan agar masyarakat bisa mengetahui apa yang bisa masyarakat itu kembangkan dan masyarakat itu miliki. Yang kemudian yang kedua, kita bisa memberdayakan ya dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat tadi atau empowering. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif
selain dari hanya menciptakan suasana, yakni kita perlu juga melakukan penguatan meliputi langkah-langkah nyata, jadi langsung terjun langsung ke sana dan melakukan penyediaan bahan atau enggak alat yang kemudian dapat kita hasilkan peluang dari pemberdayaan kepada tadi masyarakat tadi. Yang ketiga yakni memberdayakan masyarakat juga berarti melindungi masyarakatnya. Maksud dari melindungi rakyat ini bukan berarti kita mengisolasi rakyat atau menutup mereka dari interaksi orang-orang di luar. Bahkan kita harus melindunginya itu dari melindunginya. Maksud dari melindunginya itu melindungi dari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dari pihak-pihak yang luar. Yang terakhir kita akan membahas tentang problem yang terjadi pada perekonomian kerakyatan ini. Yang pertama, problem pertama yakni perekonomian Indonesia perekonomian Indonesia saat ini adalah kepemilikan aset ekonomi oleh sebagian besar rakyat yang sangat kecil, sedang sebagian kecil rakyat menguasai aset ekonomi, menyebabkan ini bagaimana menyebabkan perekonomian yang adanya lonjakan. Problem yang terakhir yakni problem kebijakan publik, bahwa pemerintah memiliki 3 kewenangan dalam perekonomian, yakni kewenangan atau alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Karena sebagian besar rakyat tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dan tidak memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik, maka fungsi alokasi dan fungsi distribusi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Baiklah, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari Saudara Wulandari yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita memasuki acara yang ketiga, yakni sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini kita akan mengumpulkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan, langsung nanti dijawab secara beruntut oleh narasumber. Ada yang mau ditanyakan? Angkat tangan, raise hand. Saya ingin bertanya kepada narasumber kita, yaitu Mbak Ari. Oke, sebutkan nama dan utarakan pertanyaannya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Maya Juniarti. Di sini saya ingin bertanya kepada Mbak Ari terkait dengan apa yang sedang kita bahas pada hari ini, yaitu apa tanggapan saudari tentang bagaimana memperkuat potensi suatu ekonomi dalam aspek kehidupan, serta apakah benar menurut saudari kemiskinan lahir akibat kebodohan dan kemalasan? Coba jelaskan dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Oke. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Saya ingin bertanya. Sebutkan nama dan utarakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mbak Ari, perkenalkan nama saya Elgineka Rafika. Saya ingin bertanya tentang materi pilar ekonomi itu. Tentang materi yang tersebut, itu contohnya mana? Terfokus itu ke mana gitu? Maksudnya berpengaruh kepada siapa? Gitu? Ya, contohnya tuh kayak kepada siapa gitu. Okay. Maksudnya ekonomi pilar itu terkhusus untuk kepada siapa? Terima kasih. Oke.
Oke, sama-sama. Lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan utarakan pertanyaannya, Mas. Nama saya Tamli. Saya ingin bertanya kepada Mbak Ari. Nah, pertanyaan saya, apa manfaat ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian Indonesia itu sendiri dan berikan contohnya. Mungkin itu saja dapat dipertanyakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sedikit saya mengulang pertanyaan yang diutarakan tadi, yakni 1, memperkuat ekonomi kehidupan. Apa benar kemiskinan terlahir dari orang yang malas gitu, dari Mbak Maya. Yang kedua, pilar ekonomi itu mempengaruhi kepada siapa dan berikan contohnya, dari Mbak Elgina Iva Farika. Yang ketiga, apa manfaat ekonomi kerakyatan dalam perekonomian Indonesia dan berikan contohnya, dari Tamliha. Oke, sekarang kepada narasumber diperkenalkan untuk menjawab soalnya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Maya, Mbak Maya, yakni bagaimana cara memperkuat potensi ekonomi dari aspek kehidupan ya. Yang pertama kali kita harus, misalnya untuk kita, yakni untuk kehidupan ini, yakni kita harus meningkatkan, yang pertama kali kita harus meningkatkan kualitas diri kita dan memperbanyak keterampilan yang kita miliki agar kita bisa memiliki potensi yang bermanfaat. Yang kemudian yang kedua, kita harus mengelola potensi sumber daya alam sebaik-baiknya, yakni di Indonesia termasuknya yang memiliki banyak sumber daya alam yang sebenarnya bisa kita kelola dan kita bisa mungkin dari dalam negeri sendiri yang bisa mengelolanya. Yang ketiga, yakni kita harus sering melakukan update terkait berita-berita dan teknologi yang terbaru, apalagi sekarang ini kita berada di teknologi 4.0 ya, jadi kita harus mengupdate info terkait teknologi terbaru itu. Yang ketiga, yang keempat, yakni kita harus yang terakhir, kita harus menjaga keutuhan sarana dan prasarana yang tersedia, karena jika tidak berlangsungnya sarana dan prasarana, maka sistem ekonomi itu tidak akan berjalan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua dari Mbak Maya, yakni apakah kemiskinan itu berasal dari kebodohan dan kemalasan? Dari yang saya baca tadi, sebenarnya untuk masalah kemiskinan itu kemiskinan itu bukanlah bersumber pada kemalasan, karena kalau kemalasan itu kalau dilihat dari misalnya contohnya di luar pulau yang pedalaman-pedalaman itu, mereka itu sebenarnya rajin gitu kan. Hanya saja mereka itu kurang akan ilmunya sehingga mereka tidak dapat mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah itu, sehingga mereka istilahnya mereka tuh seperti gaptek akan teknologi, sehingga mereka nggak tahu apa-apa dan mereka itu menjadi orang yang tertinggal atau mereka tuh masih dalam angka kemiskinan. Bagaimana jawabannya? Baik, terima kasih banyak Saudari Ari. Oh ya, baik. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua, yakni pilar ekonomi itu mengarah kepada siapa sih gitu kan? Baik, saya akan menjawabnya. Bentar. Pilar ekonomi ini mengarahnya itu kepada kepada tiga, yakni yang pertama kepada badan milik negara
badan usaha milik negara atau BUMN, yang kedua kepada badan usaha milik swasta BUMS, dan yang ketiga yakni kepada koperasi. Nah, dari ketiganya itu mereka ini memiliki ciri-ciri khas tersendiri yang dapat membedakannya terutama pada hal kepemilikannya. Nah, kalau misalnya koperasi ini biasanya ada pada rakyat-rakyat yang kecil yang biasanya di desa-desa itu terdapat koperasi-koperasi, yaitu ya dari pilar perekonomian itu ada di koperasinya itu. Oke, seperti itu. Bagaimana Mbak Elgina? Apakah jawaban saya menjawab? Iya Mbak, terima kasih Mbak. Yang terakhir, tadi pertanyaan dari Kak. Halo. Yang kemudian dapat mendorong semangat kewirausahaan. Dan yang terakhir itu, yang ketiga itu, hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi itu sangat baik. Nah, contohnya apa? Contohnya dari manfaat ekonomi kerakyatan ini yang dulunya itu misalnya angka kemiskinan itu sangat tinggi, tapi dengan adanya ekonomi kerakyatan, contohnya lewat koperasi ataupun UMKM, yang dari sumber pemberdayaan itu tingkat kemiskinan itu mulai menurun, begitu. Jadi ada manfaat yang dirasakan dari ekonomi kerakyatan. Mungkin bagaimana atas jawaban saya? Cukup memuaskan. Insya Allah. Oke. Demikian dari sesi tanya jawab yang kita sudah laksanakan. Sekarang kita menginjak ke sesi yang keempat, ya, ini sesi penutup. Semoga pertemuan yang kita harapkan, yang kita lakukan kali ini dapat menjadikan sebuah pembelajaran bagi kita semua mengenai ekonomi kemasyarakatan gitu. Demikian talkshow pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.